Maaf, Mbak. Tenang, Mbak. Walaupun rambut saya gondrong, tapi insya Allah saya bukan orang jahat. Nomor bangku saya ada di sini. Mbak mau dekat jendela atau tetap di sini? Saya dekat jendela saja, Mas. Ya udah, silakan. Tasnya saya geserin, Mbak ya. Mundur! Jangan bergerak! Atau saya bunuh wanita ini! Tenang. Kalau Mas lepaskan dia, saya sama semua penumpang di sini tidak akan ngapa-ngapakan Mas. Mas. Mampus lu! Mana apa-apa kan? Alhamdulillah saya enggak apa-apa. Mas, ini Mas, di luka saya balut supaya darahnya mampet. Ya, biar saya sendiri, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Mas enggak apa-apa. Cuma luka kecil. Terima kasih ya, Mas. Kalau enggak ada Mas tadi, mungkin saya sudah dilukai oleh penjahat yang tadi. Oh iya, Mas mau kemana? Saya mau ke Kediri, Mbak, menyantri di sana. Subhanallah. Saya juga santriwati di Tahfiz Manabil Quran Pekalongan. Dulu waktu SD saya pernah nyantri Ramadan di sana. Terima kasih atas bantuannya di kereta tadi. Kalau bisa, hari ini juga langsung dibawa ke dokter ya, Mas. Enggak apa-apa, Mbak. Luka kecil kok ini. Mbak mau kemana sekarang? Pulang. Ke Pagu Kediri. Kemarin saya dapat kabar kalau abah saya wafat, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terpilah sungkawa, Mbak. Terima kasih, Mas. Oh iya, saya Samsul Hadi, Mbak. Saya Zidna Ilma. Panggil saja saya Zizi. Zizi ya. Mas, saya sudah dijemput. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabar ya. Terima kasih. Ada bapak pas nanti. Iya. Ya, mari. Silakan. Mas, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demi cinta ku pergi tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta tak pernah
Karena melihat cintaku berdoa padanya. Maling! Tunggu! Dasar maling! Saya mencuri, Pak! Saya mencuri! Pak! La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini Pak Kiai, orang yang kami cari-cari. Pencuri yang selama ini menjarah barang-barang milik santri. Akhirnya bisa tertangkap oleh santri bagian keamanan. Sopo jenengmu? Samsul Hadi, Pak Kiai. Nama yang sangat bagus. Benar kamu yang mencuri? Ndak, Pak Kiai. Masih tidak mau mengaku. Udah jelas-jelas kamu tertangkap basah membongkar lemari si Burhan. Di kamar itu sudah 2 orang yang kehilangan uang, Pak Kiai. Benarkah kamu yang membuka lemari Burhan? Benar, Pak Kiai. Tapi bukan untuk mencuri. Lantas untuk apa? Kamu bener nih mau traktir aku. Oh jelas, Burhan selalu menepati janji. Alhamdulillah. Sul, dompetku ketinggalan. Kamu tolong ambilin ya di lemari. Aduh, kenapa kamu saja ngambil sendiri? Aduh, tolonglah. Aku masih ada urusan. Ditunggu orang tuh di sana. Ya iyalah. Tolong ya, Sul. Ya. Kalau Burhan ada di sini sekarang, pasti dia akan menjelaskan semua bahwa saya tidak bersalah, Pak Kiai. Panggil Burhan. Burhan ada. Nah, ini Pak Kiai, Burhan Pak Kiai. Burhan, tolong bilang sama mereka semua kalau kamu yang minta aku untuk ngambil uangmu di lemari. Tolong, Burhan. Burhan, kamu harus jujur. Karena kejujuran mendatangkan kebaikan. Dan kedustaan mendatangkan petaka. Apa benar kamu meminta Samsul untuk mengambilkan uang di lemari? Saya harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Tidak benar, Pak Kiai. Tega kau, Burhan. Kamu ini santri atau bajingan?
Dajjal kau! Diam kau Malik, kau yang jelas bajingan, bukan aku! Falyakul khairan aw liyasmut. Jaga ucapan kalian. Sumpah demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak Kiai. Biar laknat Allah menimpa saya jika saya berdusta, Pak Kiai. Burhan, Samsul sudah berani bersumpah. Kamu juga harus berani bersumpah bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, maka kamu yang bersalah. Kamu akan dapat hukuman atas kedustaanmu. Sebab kedustaanmu itu telah mencelakakan orang lain. Jahat akan melakukan apa saja untuk menutupi kejahatannya, Pak Kiai. Baiklah, saya bersumpah bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Jika saya berdusta, saya siap menerima laknat Allah. Burhan! Burhan! Kamu ingat, Burhan? Allah tidak buta! Allah tidak tuli, Burhan! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kami memutuskan bahwa saudara Syamsul Hadi terbukti bersalah melakukan kejahatan pencurian yang dilarang oleh agama dan melanggar tata tertib pesantren. Karenanya, ia dikeluarkan dengan tidak hormat dari pesantren. Dengan sebelumnya dilakukan takzir, yaitu penggundulan, untuk dijadikan pelajaran bagi santri lainnya. Sudah, tenang. Assalamualaikum. Pak Bambang. Dari mana ya, Pak? Oh. Sebentar ya. Assalamualaikum. Ya, ya betul. Apa? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tidak tahu diri. Apa masih kurang aku memberi kamu uang saku? Hah? Kurang uang tinggal minta. Kenapa mesti jadi maling? Saya harap ini pelajaran bagi kamu, Sul. Dan setelah ini semoga kamu bisa berubah. Karena saya melihat kamu masih punya potensi untuk baik dan maju. Pak Kiai, panjenengan ini belum melakukan tabayun yang sebenarnya pada saya. Kalian semua, kalian sudah memutuskan hukuman untuk saya dengan semena-mena. Ini kezaliman. Suatu saat kalian akan tahu siapa sebenarnya maling itu. Saya tidak akan memaafkan dosa kalian semua ini sebelum kalian mencium kaki saya. Masih berani kurang ajar kamu. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Kenapa, Pak? Sejak awal Bapak tidak setuju kamu itu mondok. Kamu itu pintar matematika. Mau ambil ekonomi. Masuk pesantren bukannya jadi mubalik yang baik. Malah tadi maling. Coba saja kalau kamu berani maling di sini. Sudah dapat takon dulu kamu dari dulu. Wes, Rozak Ahmad. Sudah, kasihan adikmu. Sumpah demi Allah, Pak. Aku ini cuma korban fitnah. Aku tidak pernah mencuri di pesantren. Atau dimanapun. Wallahi, Pak, demi Allah. Kamu bohong, Samsul. Kamu bohong. Cukup, Mas. Kasihan Mas Samsul. Kamu diam. Nggak usah ikut-ikut. Nggak perlu belain maling. Biar dia merasakan sendiri akibat perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Jika keluarga hamba tidak percaya lagi pada hamba, apalah arti hidup di dunia ini, ya Allah. Ada apa, Nat? Mas Samsul sebaiknya pergi ke dokter. Kamu tidak percaya kan kalau Mas mencuri? Jawab, Nat. Mas butuh seseorang yang menguatkan Mas. Sudahlah, Mas. Jangan bahas itu lagi. Yang penting sekarang Mas Samsul sembuh dulu. Nadia akan merawat Mas. Dan selama Allah masih bersama Mas Samsul, jangan pernah takut. Jangan pernah takut dimusuhi sama semua orang, Mas. Jadi kamu percaya kan Mas nggak mencuri? Nah, itu tidak penting. Nadia hanya ingin Mas Samsul menjadi lebih baik. Dan Nadia akan selalu menganggap Mas Samsul adalah kakak Nadia. Kang Mas, Zizi bicara bukan hanya sebagai adik dan kakak dengan Kang Mas, tapi
Tapi Zizi juga bicara kepada Kang Mas sebagai pemimpin pesantren Al-Furqan ini. Zizi yakin Kang Mas Syamsul bukanlah pencuri. Jadi kamu meragukan keputusan Kang Mas Muto? Bukan begitu Mbak Yu. Kalau saja ayahanda masih sugeng dan masih memimpin pesantren ini, beliau pasti akan melakukan tabayun yang selayaknya sebelum memberikan hukuman. Maaf Kang Mas. Apakah Mas sudah melakukan hal itu? Setahu Zizi, Mas Syamsul itu santri yang baik. Dari mana kamu yakin kalau Samsul itu santri yang baik? Mundur! Mundur! Jangan bergerak! Kalau tidak ada Mas Syamsul, mungkin saat ini Zizi sudah almarhumah. Ditusuk oleh orang jahat. Kamu itu gadis yang cantik dan menyenangkan. Setiap lelaki gampang saja tertarik sama kamu. Ya, bisa saja Samsul berbuat baik karena memang dia simpati sama kamu. Kang Mas, suatu hari kebenaran itu pasti akan jelas. Becek ke titik, Allah ketoro. Ibu! Bapak! Kenapa tuh, Nat? Hah? Baca ini, Bu. Samsul, Bu. Ada saja anak yang satu itu. Kita harus cari Samsul, Pak. Sepertinya dia memang tidak bersalah kok. Iya, Pak. Kita bisa minta polisi untuk mengusut kasus di pesantren itu, Pak. Kalau Mas Samsul tidak bersalah, berarti dia sudah dianiaya, Pak. Kalian ini baru baca surat gombal kayak gini langsung berubah. Ini cuma akalan-akalannya Samsul. Aku sudah tidak percaya lagi sama anak Sontolo itu, ngerti? Pak, Samsul itu kan darah dagingnya Bapak juga. Dulu Bapak paling bangga sama dia. Sekarang kok malah begitu. Kita lihat saja nanti. Dalam 1-2 hari ini dia pasti pulang. Dia tidak mungkin betah berlama-lama di luar sana, Bu. Tanpa uang. Iya, Pak. Biarkan ini semua jadi pembelajaran bagi dia. Langger. Kenapa tuh, Yot? Kenapa tuh, Ger? Terhempas aku dalam fitnah yang mendera jiwa dan mencabik sukma. Tertatih ku tak tentu arah hingga seberkas cahaya menuntun langkahku. Dalam mihrab cinta ku rengkuh firman-Nya, terangi jalanku, ku sujud padanya. Dalam mihrab cinta praraja di asa. Kamu juga tidak tahu, Nak. Mas Syamsul hanya meninggalkan surat. Adikku Nadia, maafkan Mas. Mas merasa tidak ada lagi yang bisa Mas lakukan kecuali pergi. Apalah arti hidup ini jika keluarga sendiri sudah tidak percaya sama Mas? Saya percaya kalau Mas Syamsul tidak bersalah. Tolong, nanti kalau Mas Syamsul sudah pulang, tolong dikuatkan hatinya. Kasihan Mas Syamsul. Saya yakin Mas Syamsul hanyalah korban fitnah belaka.
kamu ini yang membuat resah warga Semarang. Nggak punya KTP dan nggak punya surat keterangan apapun. Siapa jenengmu? Burhan, Pak. Nih, sebelah sini. Jadi penjahat kok tanggung-tanggung. Kalau mau jadi penjahat sukses, harus punya mental. Harus berani nekat. Jangan setengah-setengah. Sekalian jadi penjahat besar. Kalau ketangkep, rasanya sama. Podo-podo dihakimi masa. Ya toh? Iya. Penjute yo podo, pelarane yo podo, penjarane yo podo. Burhan, kalau kamu keluar dari sini, bergabunglah sama kami. Nanti tak ajarin taktik mencopet yang jitu. Nyopet juga ada aturannya. Yang penting, jangan nyopet dompet lebih dari 2 kali dalam sehari. Karena biasanya yang ketiga dan keempat, kita akan kehilangan konsentrasi. Iya, Mas. Insya Allah saya akan gabung sama sampean. Mau mencopet kok pakai insya Allah? Bune, ini baca beritanya Bune. Baca. Baca. Dia benar-benar sudah jadi maling. Dan sekarang dia ditahan di Polsek Tugu Semarang. Isin-isin ke keluargamu. Nian, anak lanangku. Apa yang ada dalam pikiranmu, Tona? Tidak ada gunanya nangisin anak begajulan seperti dia itu. Orang dia utak. Untung saja dia ada pakai nama samaran, Pak. Jadi tidak terlalu mencemarkan keluarga kita. Sama saja. Dia pakai nama siapapun, dia tetap Samsul keluarga kita. Ngerti? Nadia yakin copet itu bukan Mas Samsul. Itu hanya orang lain yang mirip sama Mas Samsul. Coba saja baca namanya Burhan. Kamu itu tahu apa sih, Nadia? Kamu itu masih bau kencur. Tahu apa tentang dunia kriminal? Assalamualaikum, Zizi. Waalaikumsalam. Ya, kami permisi sore. Mas Burhan, kok bisa ada di sini? Saya cuma mau memberikan ini. Astagfirullah. Tapi saya tetap tidak percaya, Mas. Masalahnya, dia pakai nama saya. Bagi saya, Mas Syamsul tetap orang yang baik, tulus, dan simpatik, Mas. Bagaimana, Andu? Kamu sudah mendengar sendiri kan lamaran Burhan? Maafkan Zizi, Abah. Zizi tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Dia Zizi suka ya sama Samsul. Assalamualaikum. Wis to. Ojo ngelamun. Minggu ini kamu akan dibebaskan oleh bos kami. Nah, setelah bebas, kowe tak ajari menjadi penjahat yang hebat. Ya Allah, cukup kali ini hamba berbuat khilaf. Tolong hamba ya Allah. Burhan, ada tamu tuh. Lamun aja. Nadia.
Mas Samsul. Nadia, ini Samsul masmu. Astagfirullahaladzim, Mas Samsul. Ternyata Mas benar-benar ada di tempat ini. Minta maaf ya. Demi Allah, ini pertama kali Mas lakukan. Mas harap ini yang terakhir kalinya. Bagaimana ini semua bisa terjadi, Mas? Mas terpaksa. Ya Allah. Nadia nggak menyangka nasib Mas Samsul akan seperti ini. Sudah, Plat. Sudah, kamu jangan nangis lah. Malu lihat orang. Kamu tinggal di mana di Semarang? Di rumah Bude yang di Candi, Mas. Ada berapa uangmu di ATM? Ada berapa? 4 jutaan. Kenapa, Mas Samsul? Mas mohon, kamu tebus Mas dari sini ya. Keluarkan Mas dari penjara ini, nak. Tolong Mas, ya. Baik. Nadia mau membantu Mas Samsul. Tapi Mas Samsul harus janji sama Nadia. Kalau Mas sudah bebas nanti, Mas harus pulang bersama Nadia. Mas harus pulang ke Pekalongan. Kasihan ibu, Mas. Apa sudah ada kabar tentang Mas Syamsul, Bu? Tadi siang saya ke Semarang. Saya kira Mas Syamsul itu ditahan oleh polisi. Ternyata bukan dia. Yang ditahan itu memang Samsul. Tadi sudah ditebus sama Nadia, tapi dianya kabur, nggak tahu kemana. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu maunya Samsul itu apa. Tapi ibu nggak mau kehilangan dia lagi. Ibu nggak tahu mesti cari dia kemana. Sabar nggih, Bu. Semoga Mas Syamsul baik-baik saja. Jika kita menjaga dengan doa, insya Allah Mas Syamsul tidak akan kurang satu apapun. Iya, Bu. Ibu jangan nangis lagi. Mas Syamsul insya Allah kembali, Bu. Insya Allah kembali, Bu. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali
Sungguh sebelum aku mati, dalam mihab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintaimu. Dalam mihab cintaku berdoa padanya. Kalau mau jadi penjahat sukses, harus punya mental. Harus berani nekat. Jangan setengah-setengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burhan. Burhan. Untuk sayangku, Sylvie. Dari cintamu, Burhan. Dasar playboy. Sul. Lihat Sul. Sisi. Begini Sul. Pokoknya aku harus bisa memilikinya. Terus Damayanti itu mau kamu kemanakan? Oh, Damayanti. Ya, kalau yang itu tetap disimpan lah. Punya koleksi lebih dari satu kan wajar. Pur. Anak orang jangan kamu permainkan. Ingat itu. Bukan mempermainkan anak orang, Sul. Tapi mengoleksi. Untuk dipilih. Asal bajingan. Sylvie. Siapa Sylvie ini? Jalan Flamboyan nomor 19 Villa Gracia, Jakarta. Villa Gracia. Jauh dari sini. Ini harus dihentikan. Burhan harus dihentikan. Gila.
Nanti malam saya kembalikan, Pak. Iya. Sini. Terima kasih, Pak. Ini STNK. Oh iya. Makasih, Pak. Mau kemana, Mas? Jangan pernah mengatakan sasaran kita yang sebenarnya kepada siapapun. Saya mau ke Flamboyan 17, Pak. Oh, mau ke rumah Pak Broto. Mengajar kecil Dela ngaji ya, Ustaz? Iya, betul, Pak. Baru pakai kopiah aja udah dibilang Ustad. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz. Mas Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ustaz. Ini maaf kalau mengganggu Bapak dan Ibu. Saya mendengar katanya Bapak sedang mencari guru private mengaji untuk si kecil Dela. Apa betul, Pak? Betul sekali, Ustaz. Tapi kami mencari guru yang punya background pendidikan dari pesantren. Alhamdulillah saya pernah nyantri, Pak, di Kediri. Sekarang saya tinggal di Parung Barat. Oh ya, saya Samsul Hadi, Pak. Ya sebetulnya Dela itu sudah pernah punya ustazah. Tapi baru sebulan mengajar, tiba-tiba harus pulang kampung. Karena katanya mau dikawinkan. Insya Allah saya bisa jadi guru ngaji Dela, Pak. Tapi itu juga kalau Delanya mau. Kalau begitu biar saya panggilkan Dela ya. Supaya segala urusannya clear. Ya. Dela, Dela? turun sayang. Iya, maaf, Pak. Ini Dela ya? Iya. Kenalkan nama kakak, Samsul. Ustaz Samsul mau jadi guru ngaji Dela ya? Ustaz Samsul bisa nyanyi nggak? Coba nyanyi. Oh bisa, bisa. Nyanyi apa ya? Ini aja. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Papa, Dela pengen ngaji sama Ustaz Samsul ya? Abisnya Ustaz Samsul pintar nyanyi sih. Jadi bagaimana kontrak kita, Ustaz? Terserah Bapak saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sylvie ya situ masuk. Itu Silvi, guru privat matematikanya Dela. Oh, iya, iya. Mbak Sylvie, Dela punya ustadz pintar nyanyi. Itu dia ustadznya. La ilaha illallah. Silakan Pak Ustadz. Saya makmum saja, Pak. Yang biasa jadi imam saja. Kebetulan yang biasa mengimami sedang berhalangan. Ayo silakan. Tolong Pak, jangan saya. Sudah jangan sungkan-sungkan Ustaz. Silakan.
Ya Robbi, apakah kau mau menerima sholat hamba-hambamu yang diimami seorang pencopet? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Begini loh Pak Broto, Pak Yahya, Ustadz. Anak saya si Silvi itu kemarin kena musibah Pak. Musibah apa Pak? Ya itu, gara-gara mobilnya mogok, dia nekat naik kopaja Pak. Sekalinya naik kopaja, kecopetan. Iya, dompetnya hilang. Tadi saya lihat Silvi naik mobil. Ya, kalau soal mobil sudah diurus semuanya Pak Yahya. Tapi musibahnya tidak hanya itu Pak Broto. 50 orang jemaah saya mau umroh, batal berangkat Pak. Ada saja. Wah, berarti Pak Heru rugi besar dong. Ya begitulah Pak. Mungkin karena kurang zakat kali Pak. Pak Yahya ini bagaimana kurang zakat? Wong tiap tahun itu harta saya dizakati 2,5% Pak. Berarti yang kurang itu infak sodokohnya. Sodokoh itu kan tolak bala. Bukan begitu Pak Ustadz? Kalau begitu, sudah. Nanti sodakohnya saya tambah deh. Begitu. Kalau begitu saya pamit dulu. Pak Broto, Pak Yahya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga pamit Pak Yahya. Mari Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Samsul. Kamu dipanggil Ustadz. Iya. Kamu dipanggil Ustadz. Bukan copet. Apa kamu akan terus nyopet? Apa hidupmu akan terus begini? Apa kamu ndak malu sama dirimu sendiri? Yalah sekarang tambah pintar ya. Kalau gitu sekarang belajarnya sampai sini dulu ya. Terima kasih Mbak Silviku yang cantik. Mbak Silvi cantik, pintar. Ustaz Samsul juga pintar. Kalau ada anak yang punya orang tua kayak Mbak Silvi dan Ustaz Samsul, pasti seneng. Pintar ngaji dan matematik. Dela tuh apaan sih? Yaudah kalau gitu Mbak Silvi pamit pulang dulu ya. Saat ini Dela, alhamdulillah sudah